Ada yang ditanya mungkin begitu dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Saya itu dulu pernah bertanya, kalau kita korban atas nama kantor gimana Bu? Apakah kita termasuk berkorban gitu? Jadi yang disuruh itu adalah orang, bukan badan. Jadi orang gitu. Badan enggak. Badan tuh lembaga. Enggak. Jadi orangnya. Begitu, orangnya. Sebab kantornya enggak ada kantor yang masuk surga. Kalau kantor orang aja. Orangnya. Jadi kalau kantor memberi korban begitu satu perusahaan, ditanya aja sama direkturnya atas nama siapa ente mau sedekah. Begitu, si Anu aja, karena dia nurut buat, jadi dikorbanin si Anu. Nah itu tinggal kita, mau enggak kita, kata kita saya enggak mau, saya masih mampu gitu, maka enggak jadi. Kalau orangnya masih hidup, mau ngorbanin orang masih hidup harus izin gitu. La tasihhu tadhiyatu anil hayyi illa biidni. Enggak sah ngorbanin yang orang masih hidup kecuali izin. Begitu, kecuali anak kita tuh yang umurnya 7 tahun, itu nggak perlu izin, keluarga itu mah. Begitu. Orang lain namanya masih hidup itu harus izin. Bang, begitu saya korbanin abang, mau nggak usah. Gitu, saya mampu. Kalau kenapa diizinkan menolak? Li'idhamil minnah, karena besar resiko diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit jangan marah. Lo gua korbanin lo ada gitu-gitu aja dikata-katain. Jangan marah, emang begitu resikonya. Itu begitu. Jadi maka diizinkan untuk menolak. Kita dihajiin sama orang begitu, kita bisa menolak. Begitu, boleh enggak? Boleh enggak? Begitu, boleh enggak? Boleh. Begitu. Kalau diazin, saya begitu nih. Kalau mau, saya diberangkatin orang nih. Enggak mau, saya mau ongkos sendiri asal resmi. Udah saya ongkosin, enggak mau. Gitu. Enggak mau. Enggak jadi haji tahun ini. Nampaknya begitu. Saya enggak mau. Enggak, saya harus bayar. Dia kagak mau juga deh, enggak, mendingan enggak usah. Enggak usah. Jadi li'idhamil minnah. Tapi boleh kita terima, boleh, asal resikonya harus ditanggung. Resiko itu nggak bisa hilang. Resiko itu begitu, nggak bisa hilang. Kayak Pak, penting umurnya masuk. Kalau sapi 2 tahun kurang sehari aja nggak sah, kurbannya nggak jadi, sedekah daging. Kalau kambing domba, yang suka kambing domba bulunya tebal, atau kambing Jawa dulu, kambing Jawa yang bulunya tipis suka jenggotan, tapi yang jenggotan yang dikata kambing. Ini kambing Jawa tuh suka ada jenggotnya, nanti Pak Jaril kesinggung. Yang jenggotan tuh kambing Jawa, umurnya kudu 2 tahun. Kurang aja sehari waktu dipotong, apalagi baru setahun, ora sah. Makanya adzabihu kasirun wal mudhahi qalilun. Yang motong di Idul Adha seabrek, yang bernilai ibadah kurban seenceret, karena enggak pakai peraturan gitu. Dikit. Kalau kambing Jawa 2 tahun. Begitu. Enggak ada kupak, enggak ada. Kambing Jawa. Ketiga kambing domba, umurnya setahun karena pertumbuhannya lambat, setahun. Atau baru 6 bulan ke atas belum setahun kupak. Ini aturannya. Bila umurnya masuk, sah untuk kurban. Bagaimana kalau ada orang nanya, ente bawa apa itu? Kata dia hewan kurban. Apakah menjadi nazar gitu? Dengan ngomong ini hewan kurban saya. Kata imam,
Salim Al-Bisri, ulama besar madhab Syafi'i. Begitu juga Al-Imam Sulaiman Al-Bujairimi di dalam kitabnya At-Tajrid li Naf'il Abid, hasiah daripada Manhajut Tullab atau Fathul Wahhab, dibilang bila orang awam ditanya bawa apa hewan kurban, enggak jadi nadar dengan itu, karena dia sebagai jawaban orang nanya begitu, enggak otomatis jadi nadar begitu. Dengan begitu, karena adalah tempat jawab saja orang nanya begitu. Orang nanya, apalagi orang awam. Yang tukang ngajinya aja ditanya kambing kurban, yang dagangnya jual hewan kurban, padahal belum tentu kurban juga. Saya mau beli bang buat dipotong, boleh juga walaupun nggak kurban, itu merek doang begitu. Belum tentu juga hewan yang sah buat kurban, kadang kecil-kecil. Waktu dipotong bunyinya ma, itu nyari ibunya begitu tuh, embeknya enggak bisa enggak. Ada juga yang kayak begitu. Umur dulu bang, umur berapa gitu. Begitu. Nih sapi umur berapa? Dia bilang 3 tahun baru. Harganya berapa? Jangan berapa kilo bang, gampang kilo mau, gampang. Ada namnung gede kiloannya, Ustadz Baha gede kiloannya, itu mudaan. Biar kata siapa ini, Bang Nur, kecilan, ini tuaan kayaknya, begitu. Jadi bukan kilo, umur dulu, umur, biar benar. Umur berapa? Jangan kilo. Ini ibadah, bukan mau beli daging, ibadah. Umur berapa? Begitu. Kambing tuh seanak sapi baru datang. Dinaikin kita di sini aja kuat kalau segitu. Begitu. Gitu tuh. Iya, maka waktu dipotong juga, maka kenapa kita bilang kambing 7 sama sapi 1 lebih tinggian di mata Allah ganjarannya kambing 7. Kenapa? Kalau benar. Begitu. Kambing 7 ini kalau benar harganya bisa 2 sapi. Begitu. Kalau benar kambingnya gede gitu. Paling enggak 6 sampai 7 juta. Lagi 7 aja kali 7 49. 49 itu Masya Allah kalau sapi. Bisa 2 tuh. Gitu kalau benar. Begitu kalau benar. Begitu. Beli aja. Kalau pengen aman, kambing domba. Belinya, kalau domba tinggal ngintip kupak. Umur berapa bang? 7 bulan, udah masuk, lewat dari 6 bulan kupak. Tapi kalau 4 bulan kupak, dikupakin gitu. Nggak ada kupak di bawah 6 bulan, nggak ada. Begitu, itu begitu. Biar kita ibadah ini benar. Jadi nggak asal ibadah, gampang. Begitu, gampang lah. Jadi kalau duit kita nggak cukup, simpan aja buat tahun depan, begitu. Daripada maksa-maksain diri, begitu, maksain diri. Tapi secara umum ibadah kurban ini murah, ibadah kurban ini. Dan Islam itu ajarannya nggak ada yang mahal, nggak ada, murah. Begitu kurban tuh. Rokok aja rokok, apa ya? Sampurna begitu. Sebungkus berapa itu? Hah? 30 ribu. Kalau ngerokoknya 2 bungkus kan 60 ribu. Wislah sebungkus saja 30 ribu. Kali sebulan berapa tuh? 900 ribu. Kali 10 bulan 9 juta. Masih nyinta tuh 2 bulan 1,8. Kan hampir 11 juta. Itu baru sebungkus. Sebungkus, 2 bungkus 22 juta. Begitu, 2 bungkus. Maka dikurangin aja rokoknya sampai sebungkus, setengah bungkus. Yang setengahnya disimpan duitnya buat ngurban, bisa kalau mau. Itu kalau Idul Adha selalu pikirannya bukan beli kambing,
tusukan mulu sama areng, tusukan sama areng. Siapa yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Begitu, belinya tusukan mulu sama areng. Gimana mau subur hidupnya? Kalau rezekinya pengen berkah, begitu. Mobil kebeli, kurban ngantri mulu, malu sama Allah, malu. Begitu, malu. Orang kambing sama HP Samsung S7 masih malan apa? Samsung. HP mau gonta-ganti. Begitu, sampai punya 2, punya 3. Tiap lebaran ada belinya areng mulu, areng sama tusukan. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Mau ngapain? Masa saban tahun ngantri begitu, nggak ada niat apa pengen mulia di hadapan Allah begitu. Tapi saya kagak mampu latihan pakai ayam. Kalau nggak mampu kambing mah pakai apa? Ayam. Beli aja ayam hidup, latihan. Ayam mampu nggak? Mesti mampu ayam. Beli ayam, latihan potong, kasih tetangga. Ngapain? Kurban pakai ayam, latihan. Biar tahun depan dikasih mampu. Jangan ayam mampu tusukan mulu. Jangan. Biar benar ibadah kita. Mau ngapain hidup kita? Kalau nggak mau syukur sama Allah, begitu. Ini penting. Itu begitu. Jadi ketika ditanya hewan apa bang? Dia bilang bawa apa bang? Kalau dikata lu kagak lihat gua bawa kambing, marah. Ya karena kan dijawab ini bawa kambing kurban. Itu jadi wajib kata Imam Bujairimi? Enggak. Begitu. Ada sih ulama yang bilang wajib. Bahasa Arabnya ja'altuha udhiyatan. Itu ada, tapi saya lebih mengikut kepada Imam Alim Al-Basri, Muqsid Tughfah, dan juga banyak ulama yang mengatakan si awam jawaban doang maksudnya. Enggak kemudian menjadi nadar, menjadi wajib yang haram makan dagingnya disusah, enggak. Kurang lebih demikian. Enggak, iya. Nanti itu mau waktu niat, begitu waktu niat. Itu begitu. Apa tuh maklar? Ini ketika kita nganterin temennya beli kambing, ya kita ikut nawar, ada kongkol-kongkol dengan si penjual, bahwa bilang nanti kita ini bilang 20 juta ya, jangan kita nitip harga. Jadi begini, daripada nitip harga mendingan minta fee aja, capek minta fee. Ama yang dagang, bang saya bantuin jual, saya dikasih upah berapa kalau laku, enak, begitu enak. Jadi terbuka, nggak puyeng, daripada puyeng nantinya bakal jadi ribut. Berduit nggak seberapa, ribut iya, begitu, gitu. Akhirnya jadi ribut. Minta aja, bang kalau saya, iya nggak apa-apa, kita nggak usah nyalain orang, nyalain diri ngaji ini, agar supaya kita rapi. Jadi kita beli aja, kita minta upah begitu, minta upah berapa begitu, minta upah. Sama aja kayak orang beli tanah, jual tanah. Daripada nitip harga, mendingan upah aja, fee-nya aja berapa, begitu, lebih enak daripada nitip-nitip jadi puyeng, begitu, puyeng. Belinya mau kagak teman kita, akhirnya udah ribut aja tuh, udah nguntung aja, nguntung dia juga kagak jadi beli, jadinya ribut ya, akhirnya diceritain kemana-mana, bikin seret rezeki kita, jadi susah. Udah mendingan minta fee aja, berapa per ekor, begitu. Begitu berapa per ekor. Jadi kalau orang bilang ini, catat telepon dia, bang tadi ada orang hubungin saya tuh, udah saya kasih telepon abang, ntar saya dikasih ya. Iya baik, begitu. Berapa kalau lakunya seekor, kotorannya katanya. Kalau seekor, kotorannya. Ngesekor kata dia. Kalau banyak baru buntutnya gitu. Jadi dilihat saja. Jadi mendingan fee aja, minta upah. Begitu, lebih gurih, enak, biar kita nggak main dua kaki, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Tadi apa? Sujud apa?
Oh iya baik. Jadi terserah itu mah teknis. Apa Qurannya digeser apa kita yang bergeser dilihat saja. Artinya tempatnya suci enggak gitu kalau kita geser. Kalau tempat ketika geser enggak suci, udah di tempat kita aja berarti Qurannya mejanya digeser. Teknis saja lah. Itu enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Jadi begini, bila kemudian tidak memungkinkan untuk sujud tilawah seperti dalam mobil atau enggak punya wudu, begitu, maka sunat membaca baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 balikan. Seperti baca Iqra wasjud waqtarib. Kita nggak mau sujud tilawah, ya udah baca aja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim 4 kali. Habis 4 kali lanjutin. Kalau kita nggak mau sujud tilawah atau nggak keburu atau kurang persyaratan. Begitu, kurang persyaratan. Begitu. Kurang persyaratan. Begitu. Begitu. Sama ketika kita sujud syukur kurang persyaratan, baca aja itu baqiyatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau yang kita suka ajarin, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala di ni'mah, syukur nama Allah. Itu begitu. Itu kalau enggak mau sujud karena kurang persyaratan. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik. Apanya? Enggak apa-apa. Lewat speaker itu enggak apa-apa. Yang penting yang baca orang, jangan rekaman. Kalau rekaman di rap lagi, sujud mulu begitu. Yang penting orang. Makanya orang kata Muammar itu luar biasa. Wali paling gedenya wali Muammar. Sebab di mana masjid kalau Jumat dia baca Quran mulu. Di mana masjid tiap Jumat Muammar mulu. Dengar lagi ada dia lagi. Ternyata kasetnya. Begitu kasetnya. Jadi kalau orang yang baca nggak apa-apa. Orang yang baca. Jadi jangan kaset, nggak apa-apa. Boleh saja. Begitu. Iya bang. Tadi saya lupa nyatet ada 14. Iya. Karena ketinggalan saya nyari di Google. Oh iya. 15. Yang satu surat Shod. Ya udah 14 ini aja yang dicatat. Iya. Emang Google begitu dia. Apa aja masuk. Iya. 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 Yang ada di surat Shod adalah bukan sujud tilawah tapi sujud syukur Nabi Dawud. Jadi 14 gitu. Iya gitu iya. Emang Google begitu, maka di Google apa aja ada, mau nanya apa aja ada. Maka kalau cuman karena ada ilmu doang masuk surga, maka Google paling duluan masuk surga. Karena apa aja ada, cuman harus talaki, ngaji. Nggak bisa, kalau nggak ngaji, nggak bisa, begitu. Kalau nggak ngaji, iya begitu. Jadi talaki itu penting, talaki itu duduk di majelis. Itu penting, bukan sekedar dapat ganjaran kaki dan seterusnya, tapi besar dapatnya, begitu, besar, begitu. Yang namanya kayak macam begini siaran yang YouTube apa itu TV, nggak bisa kita bertanya. Namanya kalau nonton namanya ketiban ilmu, bukan ngaji, tapi namanya ketiban ilmu. Kata Maulana Syafi'i Adami, ketiban ilmu. Jadi orang tiduran ada muter buka YouTube begitu. Ia dapat ilmu ketiban namanya. Nanya kagak bisa ama itu YouTube-nya tuh. Gue tanya dia diem aja begitu. Hukumnya gak sependapat, dibanting, rusak HP-nya. Bukan ustadznya kagak rusak, HP-nya yang rusak begitu. Maka orang yang baperan gak boleh main YouTube. Ustadznya baperan, goblok nih, aduh dia marah-marah. Enggak apa-apa. Dikata goblok, tolol, itu enggak apa-apa, bebas. Namanya dunia maya.
Dunia maya siapa aja, orang mau kata apa aja, bebas. Sebab yang buat akun belum tentu akunnya. Begitu. Maka nggak boleh baperan. Begitu. Termasuk sama status WA. Itu nggak perlu. Dia ngintip status temannya. Kurang ajar ngata-ngatain gua. Ngata-ngatain kagak, lunya aja yang baperan. Begitu, ngapain lu ngintip-ngintip? Kan kagak disuruh. Suruh kagak. Begitu dia sih nulis saja. Maka kalau medsos tuh harus lebar. Ini ngatain gua, belum tentu. Dia nulis sama siapa? Kita nggak paham. Begitu, nggak paham. Begitu. Nulis aja status. Orang ngintipin ya suka-suka dia. Gitu. Bebas. Apa aja. Medsos tuh begitu. Orang bebas. Maka medsos itu ada dipotong-potong. Itu suka-suka dia. Begitu, kita nggak bisa, mau kalamnya siapa aja kita nggak bisa nyalahin. Mau kiai model bagaimanapun, kalau medsos mah YouTube Bapak nggak bisa kita langsung nyimpulin. Termasuk ngaji ini, nanti bisa aja dipotong. Sunat sujud tilawah, begitu. Tinggal dibuang aja. Sujud tilawah tidak sunat bisa, tinggal ganti huruf suaranya, bisa aja, apa juga bisa. Begitu tuh namanya zaman akhir. Begitu ya, teknologi namanya. Jadi banyak tuh si ini ngomong begini, belum tentu juga. Jadi kita nggak bisa. Ada orang tuh, lihat tuh, mati ditonton, ya belum tentu nonton. Dianya aja yang nyoting tuh, yang diomelin. Kan yang nyoting yang nonton. Itu berdemen aja, ini kurang ajar, orang pada nonton, bantuin kagak. Ini ngapain? Yang kagak kerjaan, yang kagak ada kerjaannya. Yang nyotingnya aja itu yang diomelin. Begitu, ngapain yang nyoting aja kudu nolongin. Kan begitu. Cuman yang komentar, maka kalau medsos mah enggak bisa untuk dikomentari, susah. Begitu, karena potongan-potongan, susah. Potongan. Banyak kawan-kawan tuh yang datang ke rumah nanya amalan. Ini dibacanya apa ini, kan gundul ini. Saya bilang gondrongin aja. Begitu. Udah digondrongin, ini bacanya bagaimana? Kapan ini? Ya kudu ketemu juga tuh. Orang Jawa lah, orang Pekalongan, orang Tegal, tadi orang Kalimantan Tengah, Palangkaraya, macam-macam. Terkait dengan aurat-aurat majelis. Ya karena nggak bisa. Dari tulisan yang ada ya bingung juga nih amalinnya gimana. Ya karena enggak utuh semuanya, namanya juga potongan. Kalau pengen utuh dia bingung, begitu kemasannya, begitu. Nah itulah begitu medsos, begitu. Jadi bisa aja sujud tilawah 15 gitu, ya kayak begitu. Tapi 14 sujud tilawah, di kitab ini bilang 14 ayat. Pada 14 ayat, yakni 14 tempat, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik. Jadi ada seorang muslim yang bekerja di orang Hindu. Ketika itu orang Hindu itu memberikan buah. Setelah seling beberapa jam, orang Hindu nanya apakah buah itu sudah dimakan. Kata orang muslim itu sudah dimakan. Dan kata orang Hindu, berarti kamu resmi menjadi Hindu. Dan dengan jawaban orang muslim ini, saat dia bekerja, dia menjawab yoi. Tanyanya apakah orang muslim ini dia keluar dari Islam? Jadi untuk keluar dari Islam ada 3 jalur. Bisa dengan keyakinan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Begitu, bisa dengan ucapan. Maka kemudian ketika kita makan buah lalu kemudian otomatis jadi Hindu, ya enggak juga. Begitu, enggak juga. Tapi kalau kemudian itu kau jadi Hindu, oh iya saya Hindu, begitu. Nah iyanya apa ini, begitu. Tanya aja sama orangnya itu. Begitu. Yo itu apa, begitu. Hah? Iya, artinya ia mengakuikah menurut dia? Kan kita nggak bisa tuh mentelaah. Kalau orangnya nggak ada didongengin tuh. Kalau dia yoi itu maknanya iya saya Hindu, ya dengan sendirinya keluarlah dia dari Islam, sadat lagi.
begitu, dengan ucapan itu. Tapi kalau dia tidak begitu, maka tentu tidak jadi keluar. Maka tanya saja sama dia, itu dia bagaimana begitu, dengan yoi-nya itu, gitu. Artinya dengan iya-nya itu. Begitu, kau udah jadi Hindu? Iya gitu. Iya apa gitu? Iya jadi Hindu maknanya. Iya apa gitu. Kalau iya jadi Hindu, maka dengan sendirinya keluar dia dari Islam begitu. Tapi kalau kemudian iya tuh tidak juga karena itu apa namanya, bukan karena dia mengiyakan Hindu, cuman ngomong iya saja, maka tentu dia tidak keluar begitu. Maka tanya saja kepada orang itu, iyanya maksudnya apa? Begitu, serius atau tidak? Buah apa yang kayak begitu menjadi Hindu? Begitu, emang ada? Aja, Bang, ada buah apa itu ya? Pisang. Nggak buah pisang. Jadi saya ngeri nih jadi Hindu. Ini doyan banget pisang, apalagi pisang pasir Pontianak. Begitu. Suka dibawain itu Bang Mansur itu. Saya ban pisang, saya ngeri juga ini. Begitu. Ya tentu tidaklah yang kayak begitu. Tidak. Sama aja seperti orang pakai santer kelas gitu. Gitu, kalau dia tidak, ya gue Kristen ya kagak, cuman dosa aja dia gitu. Dosa. Karena dia mensyiarkan agama orang. Tapi karena kita terpaksa, jadi kalau nggak dipecat, bab lain. Namanya darurat gitu. Nama juga kita kerja di tempat-tempat kayak begitu, ya mau bagaimana gitu. Kita nggak bisa. Begitu, gitu. Kayak begitu. Jadi kalau buahnya timbang pisang, saya hampir saban pagi masalahnya. Makanya pisang, apalagi pisang goreng. Begitu, pisang goreng begitu. Apalagi Manado namanya pisang garoho. Begitu. Itu pakai sambal makannya. Iya. Itu gitu pakai roh. Gitu begitu. Enggak apa-apa. Kalau timbang makan pisang doang. Itu kayak begitu. Gitu. Bukan pisang baptis, nah. Timbang makan doang enggak apa-apa. Begitu tuh. Wallah. Waalaikumsalam. Jadi di dalam sholat ini yang paling pokok yang diajarkan adalah di Jumat subuh saja. Di dalam sholat ini yang paling pokok diajarkan Jumat subuh. Jumat subuh, yaitu membacanya adalah rakaat satunya alif lam mim sajadah, rakaat keduanya hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur, atau surat Al-Insan. Di luar ini tidak disunatkan dia untuk sujud tilawah, kecuali dia membaca Qur'annya karena dia baca juz-juzan biasa kayak tarawih, maka adalah tuh ajaran. Di luar ini enggak ada, semata-mata kita membaca surat Al-Alaq atau Iqra pengen sujud tilawah, enggak diajarkan sujud tilawah, enggak. Kalau itu yang diajarkan itu surat Alif Lam Mim Sajadah, Jumat subuh aja sujud tilawat tuh dalam sholat, ya dalam sholat begitu. Kalau semata-mata memilih ayat pengen sujud tilawah, enggak sunat begitu. Apalagi dohor, bingung makmumnya bingung makmumnya begitu. Iya begitu. Makanya kita kalau sholatnya pelan ataupun sholatnya kencang, mau kunut nazilah aja bilang dulu Jumat tuh, mau kunut nazilah, ini lagi perang saudara di Sudan,
ini gitu, para militer dengan pemerintah ini dua-duanya muslim, ayo kita kunut nazilah, bantu biar damai, biar akur. Ini harus bilang, kalau nggak bilang bingung makmumnya, ini kunut apa lagi nih, corona udah habis gitu. Jadi bakalnya ribut. Jadi apa saja harus dibilangin. Ala kulli hal begitu. Maka kalau kemudian kitanya emang sengaja membaca itu, artinya kita sholat itu membaca satu juz amma, bukan al-alaq doang, karena memang kebetulan kita ya hafal Quran semau begitu, maka kita lanjutin aja, habis itu baca in anzalnahu begitu. Tapi tidak disunatkan membaca potongan-potongan demi sujud tilawah dalam sholat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah, baik.